Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi yang telah kita buat, yaitu resume materi praktikum agroforestry dari bab 1 sampai 4. Anggota kelompok 3 yaitu ada Naik Oktavianus Pakpahan, ada Fadil Utama Wijaya, Elza Febrina Aulia, Jilan Ron Mafuziah, dan Bang Ria Triyanda Atala. Bab pertama itu identifikasi agroforestry berdasarkan komponen penyusunnya. Agroforestry merupakan salah satu sistem penggunaan lahan, baik lahan milik masyarakat maupun lahan dalam kawasan hutan yang di dalamnya dilakukan teknik budidaya terkombinasi antara tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian dan atau dengan hewan dengan tujuan agar lahan termanfaatkan semaksimal mungkin untuk menghasilkan komoditi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berbagai komponen hayati meliputi tanaman dan hewan yang dibudidayakan pada suatu unit lahan bermanfaat sangat besar dari segi ekologis maupun segi ekonomis. Definisi agroforestry yang dikemukakan oleh Ikraf yaitu mengindikasikan keleluasaan pilihan komponen hayati yang diminati masyarakat dalam penggunaan lahan dengan sistem agroforestry. Berdasarkan komponennya, agroforestry diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan berdasarkan atas beberapa aspek, misalnya berdasarkan atas komponen penyusunnya, masa perkembangannya, istilah teknis, zona agroekologi, orientasi ekonomi, atau berdasarkan atas sistem produksinya. Berdasarkan atas komponen penyusunnya, maka agroforestry diklasifikasikan ke dalam 6 sistem, yaitu sebagai berikut. 1. Agrisilviculture, yaitu sistem agroforestry yang mengombinasikan komponen atau kegiatan kehutanan dengan komponen atau kegiatan pertanian pada unit pengelolaan lahan. Kedua, ada silvopastura, yaitu sistem agroforestry yang mengkombinasikan komponen atau kegiatan kehutanan dengan komponen kegiatan peternakan pada unit pengelolaan lahan. 3. Agrosilvopastura, yaitu sistem agroforestry yang mengombinasikan komponen atau kegiatan kehutanan dengan komponen atau kegiatan pertanian dan peternakan pada unit pengelolaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Riyad. Selanjutnya yaitu yang keempat, ada Wanamina atau silvopasture, yaitu sistem agroforestry yang mengombinasikan komponen atau kegiatan kehutanan dengan komponen atau kegiatan perikanan pada unit pengelolaan lahan. Lalu yang kelima ada apiculture, yaitu sistem agroforestry yang mengkombinasikan komponen kegiatan kehutanan dengan komponen atau kegiatan pertambahan. Yang keenam ada sericulture, yaitu sistem agroforestry yang mengkombinasikan komponen atau kegiatan kehutanan dengan komponen atau kegiatan perseteraan. Fungsi dari agroforestry yaitu setiap komponen agroforestry mempunyai fungsi dari salah satu atau lebih yang meliputi fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis yang dimaksud mencakup sebagai pengendali iklim, konservasi tanah, konservasi air, sebagai penaung, serta sebagai habitat dan sumber pakan binatang liar, sebagai sumber pakan hewan ternak, dan lain sebagainya. Fungsi ekonomis yang dimaksud mencakup sebagai sumber bahan makanan, bahan obat-obatan, kosmetik, tekstil, sumber energi, dan sumber bahan bangunan. Bab 2 selanjutnya akan dibacakan oleh Elza Febrina. Bab 2 yaitu pemanfaatan ruang tumbuh di bawah tegakan hutan untuk budidaya tumbuhan obat.
Apa itu ruang tumbuh di bawah tegakan? Jadi, ruang tumbuh di bawah tegakan hutan merupakan lahan yang berada di bawah tegakan hutan, area yang terletak di antara pepohonan penyusun suatu tegakan hutan lahan yang berada di bawah tegakan hutan memiliki keterbatasan mengenai besarnya intensitas radiasi matahari karena tertutup atau ternaungi oleh tajuk pohon. Intensitas radiasi matahari yang sampai di bawah tegakan hutan tersebut dari waktu ke waktu menjadi semakin rendah seiring dengan umur tegakan hutannya. Jenis-jenis tanaman Ziniberaceae yaitu kunyit, temulawak, jahe, lengkuas, kencur, lempuyang, dan lain-lain. Sifat toleransi tumbuhan. Jadi sifat toleransi tanaman merupakan kemampuan yang dimiliki tanaman terhadap intensitas radiasi matahari untuk mendapatkan tumbuhan yang optimal. Sifat toleransi juga merupakan kemampuan pada setiap tumbuhan yang berproduksi dengan baik meskipun di bawah naungan tumbuhan lain. Jadi, suatu tanaman tetap akan tumbuh walau tidak terkena cahaya matahari secara penuh. Intensitas radiasi matahari. Intensitas radiasi matahari yang sampai di bawah tegakan hutan dari waktu ke waktu menjadi semakin rendah seiring dengan umur tegakan hutan diakibatkan oleh semakin tua umur tegakan hutan luas dan kepadatan tajuk setiap pohon penyusun tegakan akan semakin meningkat. Hal ini menyebabkan meningkatnya kemampuan pohon dalam mereduksi intensitas radiasi matahari yang diterima oleh tajuk, sehingga intensitas radiasi matahari tidak sampai di lahan bawah tegakan hutan semakin kecil. Bab 3 selanjutnya akan dibacakan oleh Naik. Untuk bab 3, pemanfaatan ruang tumbuh di bawah tegakan hutan untuk budidaya tumbuhan umbi-umbian. Lahan di bawah tegakan. Lahan di bawah tegakan hutan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk budidaya tanaman pangan yang toleran terhadap naungan tajuk pohon. Ini dapat mengurangi intensitas radiasi matahari yang diterima oleh tanaman di bawahnya. Ruang tumbuh di bawah tegakan hutan dapat menjadi tempat yang strategis untuk pengembangan tanaman pangan, karena area tersebut terletak di antara pepohonan dengan luasan tertentu yang dibatasi oleh jarak antar pohon. Kemudian sifat toleransi tumbuhan. Sifat toleransi tumbuhan terhadap radiasi matahari bervariasi antara satu spesies dengan spesies lainnya. Beberapa tumbuhan golongan umbi-umbian dapat tumbuh dengan baik di bawah peneduh tajuk tegakan hutan, sementara yang lain tidak dapat bertahan di bawah peneduh tajuk tegakan hutan. Sifat toleransi tumbuhan bawah menurut para ahli. Menurut Sudomo dan Hani 2014, penanaman talas atau keladi akan lebih berhasil jika dilakukan di bawah pohon-pohon sengon, jabon, atau manglit daripada ditanam secara tunggal di lahan terbuka. Intensitas radiasi matahari di bawah tegakan sengon, jabon, dan manglit cukup baik. Sedangkan intensitas radiasi matahari di luar tegakan hutan atau di lahan terbuka mencapai 186.670 lux. Menurut Jafar DKK tahun 2010, tumbuhan Garut yang termasuk dalam golongan umbi-umbian dapat tumbuh dengan baik meskipun hanya mendapat cahaya 30-70% dari sinar matahari. Hal ini juga dikemukakan oleh Geiger DKK tahun 1995 yang dikutip oleh Jafar DKK tahun 2010 bahwa tumbuhan Garut mampu tumbuh dengan baik di bawah hutan dengan intensitas radiasi matahari hanya sebesar 25%.
Di samping itu, Utami dan Diono tahun 2012 menyatakan bahwa pertumbuhan ganyong di tempat yang ternaungi 70% tidak berbeda dengan pertumbuhan di tempat terbuka atau tanpa naungan dalam hal bobot basah dan bobot kering umbi. Naungan 50% memiliki pengaruh terbaik terhadap bobot basah dan bobot kering umbi tanaman Garut dibandingkan dengan yang naungan 70% dan tempat terbuka atau tanpa naungan. Bab 4 selanjutnya akan dibacakan oleh Fadil Utami. Baiklah, untuk bab 4 sendiri, tumpang sari tanaman semusim dengan pohon. Sistem tumpang sari merupakan istilah teknis yang berkaitan dengan teknik agri-silvikultur yang dilandaskan dalam pembangunan hutan tanaman di Indonesia. Sistem tumpang sari termasuk ke dalam sistem agroforestry sederhana. Sistem ini paling banyak diterapkan di Pulau Jawa. Pengembangan sistem tumpang sari di Pulau Jawa dilakukan dalam rangka merealisasikan program perhutanan sosial dari Perum Perhutani. Sistem tumpang sari pada umumnya terkait dengan pelibatan masyarakat di sekitar kawasan hutan dalam pembangunan hutan tanaman. Oleh karena itu, tumpang sari juga dapat didefinisikan sebagai sistem pembangunan tanaman kehutanan yang dikerjakan bersama-sama dengan tanaman pertanian, yang pada umumnya jenis tanaman palawija dalam jangka waktu tertentu dan pada tempat tumbuh yang sama. Lalu untuk jenis-jenis tanaman semusim untuk tumpang sari, jenis-jenis tanaman semusim atau tanaman setahun yang ditumpang sari dengan pohon hutan pada umumnya terdiri atas 3 golongan tanaman, yaitu golongan tanaman pangan, tanaman obat, dan tanaman pakan ternak. Budidaya tanaman semusim dalam sistem tumpang sari menurut Indrianto 2010. Yang pertama, pemilihan jenis tanaman yang akan ditumpang sari dengan pohon hutan. Lalu yang kedua, penentuan tata letak tanaman menurut dimensi ruang secara horizontal. Yang ketiga, pengadaan bahan tanaman. Yang keempat, persiapan lahan untuk penanaman. Yang kelima, pelaksanaan pelubangan. Yang keenam, pemeliharaan tanaman. Berikutnya saya kembalikan ke moderator. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah kalimat, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.